Halo anak kelas 3 semuanya, kabarnya semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak-anak kita semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang ketujuh, perkembangan teknologi. Subtema yang keempat, perkembangan teknologi transportasi. Pembelajaran yang keempat ya, ini pembelajaran keempat anak kelas 3 ya. Perhatikan ya. Nah, di sini ada wacananya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat, misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan ferry atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain, sebagian lagi hasil karya anak bangsa. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Itu dia wacananya anak kelas 3 ya. Perhatikan ya. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada yang berbagai jenis sepeda, ada mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Ayo anak kelas 3. Apa alat transportasi yang diketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut ini. Ya, di sini ada tabel ya. Jenis kendaraan dan contohnya. Di sini sudah ada buat contohnya ya. Kelas 3 perhatikan ya. Yang pertama itu jenis kendaraannya mobil. Contohnya, contoh mobil itu apa itu? Ini dia, ada bus, ada bajai, ada angkot, ada kuperades, ada taksi, dan bemo ya. Oke, yang ketiga kereta api. Contoh kereta api itu apa? Ini dia ya. Ada kereta api uap, ada kereta api diesel, kereta api monorel, ada kereta api bawah tanah. Itu dia contoh-contohnya ya. Kita lanjut lagi, ada perahu. Contoh perahu ini ya, apa itu? Ini dia, ada kapal feri, kapal pesiar, perahu jukung, speedboat, perahu kora-kora. Itu dia contoh-contohnya ya. Yang terakhir ada pesawat. Contoh pesawat ini dia ya. Ada pesawat tempur, pesawat penumpang, dan pesawat pribadi. Itu dia contoh kendaraan. Dan contoh-contoh yang lain mungkin masih ada ya, bisa dibuat anak kelas 3 ya. Ada mungkin ya, contoh pesawat itu ada mungkin helikopter ya. Oke, kita lanjut lagi ya anak kelas 3. Amati kembali teks alat transportasi. Garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Iya, di sini sudah ada Bapak buat ya kata-kata itu ya, dan langsung buat kalimatnya ya. Ini contoh yang pertama, sepeda. Apa kira-kira kalimatnya tentang sepeda? Ini dia, sepeda merupakan alat transportasi darat. Ini dia. Yang kedua, mobil. Ini dia kalimatnya ya. Ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Ya. Yang berikutnya adalah kereta api. Kalimatnya, ini dia, kereta api merupakan alat transportasi yang murah ya. Tapi jangan lupa ya, kalau naik kereta harus pakai tiket ya anak kelas 3 ya. Oke, lanjut lagi, perahu. Kalimat tentang perahu apa itu anak kelas 3? Ada yang tahu? Ini dia, nelayan menggunakan perahu untuk melaut ya. Yang terakhir, pesawat. Airbus merupakan salah satu penumpang
Itu dia kalimat ya. Kalimatnya di sini ada 5 kata ya, sudah Bapak buat sama kalimatnya ya. Hasil lain dari yang Bapak buat ini bisa juga anak kelas 3 buat ya. Ini berupa contoh yang sudah Bapak buat ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Iya, anak kelas 3 kita harus saling menghargai ya. Dimanapun kita berada, kita harus tetap saling menghargai. Baik yang muda, yang tua, yang lebih kecil dari kita pun tetap harus kita hargai ya, anak kelas 3 ya. Tahu anak kelas 3 kesimpulan tentang pentingnya menghargai? Apa kira-kira kesimpulannya? Ini dia kesimpulannya. Perhatikan, Bapak akan bacakan ya. Pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan yang ada seperti suku, budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh di Indonesia meskipun ada banyak perbedaan di dalamnya. Bapak garis bawah yang ini ya, persatuan yang tetap utuh di Indonesia, harus menciptakan persatuan yang tetap utuh ya. Itu harus perlu Bapak garis bawahi, karena setiap manusia harus saling menghargai perbedaan. Ambillah satu peraturan kolam renang. Ini mengenai kolam renang anak kelas 3 ya. Anak kelas 3 pernah kolam renang? Bapak yakin ya. Pasti pernah dibawa guru olahraganya ya. Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya ya. Satu peraturan, tapi di sini sudah ada beberapa peraturan ya yang Bapak buat ya. Yang pertama, peraturan kolam renang: tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Penjelasannya mengapa ada peraturan tersebut. Ini dia penjelasannya. Orang yang sakit dapat menularkan penyakit melalui air kepada orang lain. Akibat jika kita melanggar peraturan kolam renang, orang lain menjadi terkena penyakit dan kita dikenai sanksi tertentu. Itu dia. Yang kedua, peraturan kolam renang yang kedua, gunakan pakaian renang. Penjelasannya apa? Ini dia. Pakaian renang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah gerakan renang. Akibat jika kita melanggar peraturan kolam renang, apa akibatnya? Pakaian yang tidak tepat bisa membuat tubuh menjadi kram saat berenang dan kita dikenai sanksi tertentu. Itu dia ya. Bapak akan lanjutkan lagi peraturan yang berikutnya. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. Ini pantang ini anak kelas 3 ya. Kalau lapar ya silakan ke tempat ganti baju bentar ya, untuk supaya bajunya tidak basah atau diganti sebentar. Ataupun lagi basah, ambil tasnya, bisa ambil makanan ya, tapi jangan di sekitar kolam renang ya, dekat-dekat kolamnya ya. Cari tempat yang pas untuk menikmati snack yang dibawanya ya. Oke. Makanan yang masuk ke dalam air kolam mengakibatkan air menjadi keruh dan kurang bersih. Akibat jika melanggar peraturan kolam renang, apa akibatnya? Air kolam menjadi keruh, kita dikenai sanksi tertentu. Itu dia. Yang berikutnya, tidak membawa binatang peliharaan. Iya, bahaya ya, apalagi membawa binatang ular ya anak kelas 3 ya. Kenapa tidak bisa membawa binatang peliharaan? Binatang peliharaan dapat mengganggu aktivitas orang lain di kolam renang. Itu dia. Apa akibatnya? Binatang peliharaan bisa tercebur lalu mati dan kita dikenai sanksi tertentu. Itu dia. Yang berikutnya apa anak kelas 3? Ini dia peraturan berikutnya, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Iya ya, ini udah tahu ya. Oke, mengapa tidak boleh? Alasannya adalah membilas tubuh berenang dapat digunakan untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu air kolam. Ya, akibatnya apa? Suhu tubuh yang berbeda akan membuat kepala menjadi pusing dan badan lemas. Itu dia peraturan-peraturannya. Oke, next ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Udin, Mutiara, dan Kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan Kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka?
ceritakanlah apa yang kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Ayo, anak kelas 3 bisa menceritakannya? Iya, di sini sudah Bapak buat ya. Ini dia ceritanya ya. Ini contohnya Bapak buat ceritanya. Saya ikut menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Beberapa hal yang saya lakukan adalah mematuhi peraturan kolam. Saya tidak berenang ketika saya sakit kulit, sakit mata, dan sakit menular. Saya juga tidak membawa makanan ke dalam kolam. Saya tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Saya juga tidak pernah berlarian dan bermain-main di tepi kolam agar tidak menabrak orang lain dan membuat terjatuh atau tercebur. Itu dia ceritanya yang sudah Bapak buat ya anak kelas 3 ya. Bisa nanti anak kelas 3 di luar sini, di luar contoh yang sudah Bapak buat, bisa dibuat seperti itu ya. Oke, bisa dibuat selain daripada yang Bapak buat ini ya. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak didik kami semuanya dan juga buat Bapak Ibu guru. Tetap semangat ya. Oke, sekian dan terima kasih.